diri dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Jadi yang refleksi bukan hanya diri kita, tapi anak sendiri. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana apakah kalian misalnya sudah memahami materi yang kita pelajari kali ini dan seterusnya. Jadi pada kegiatan ini benar kita lakukan. Kemudian pada kegiatan penutup itu yang memberikan motivasi atau optimistik, menggabungkan refleksi tadi, apresiasi dan cara-cara positif untuk memperkuat proses pembelajaran sesuai dengan TP yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Apresiasi terhadap suatu praktik baik, misalnya mengambil kesimpulan. Jadi kalau akhir pembelajaran kita mengambil benang merahnya atau kesimpulan. Itu pun dari siswa dulu, mungkin guru hanya melakukan penguatan, meminta murid untuk menetapkan tujuan yang akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya. Ini berkesinambungan atau berkelanjutan lagi. Ini yang mungkin akan kita lakukan dalam penyusunan RPP nanti. Jadi selamat melakukan PSE dengan keterbatasan waktu dan seterusnya kita sharing berbagi pada kesempatan siang hari ini. Ternyata yang harus kita lakukan panjang. Mungkin perencanaan 2 hari ke depan dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang nantinya akan berlanjut kepada siswa kita. Jadi kita rancang, kita model awal, oh ya, nanti seperti ini. Jadi saya merancang anak untuk pembelajaran seperti apa. Ya, jadi itu selama beberapa PSE dalam rancangan pembelajaran yang akan kita lakukan. Silakan berkolaborasi, sharing, saling melengkapi. Setiap kita pasti memiliki kompetensi yang luar biasa, monggo dikembangkan, diimplementasikan sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan bagi anak, tapi memberikan well-being, rasa nyaman, aman, menyenangkan. Saya tuh kangen sekali kalau Pak Atik yang masuk kelas itu rasanya gimana. Kalau Pak Atik dari pejabat datang aja udah sumbernya minta ampun, itu luar biasa. Jangan sampai Pak Atik jangan seperti itu. Usahakan pagi ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di kelas ini? Ya, silakan lanjutin doa. Semua siap, berdoa dimulai. Sisa perintahkan ke duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini nanti kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya di kelas 7. Nah, di sini nanti Anda harus mengetahui apa saja yang tergolong makhluk hidup dan siapa saja yang tergolong makhluk tidak hidup. Kemudian yang membedakan antara makhluk hidup dengan tidak hidup apa? Ada yang sudah tahu contoh makhluk hidup contohnya apa? Nafas, Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, kemudian kalau yang tidak hidup contohnya apa? kursi, Yang tidak hidup contohnya apa? Apa? Jalan, betul. Apa lagi? Air, tanah, apa lagi? Batu, ya. Nanti akan kita pelajari. Yang membedakan apa sih? Nah, sebelum kita belajar, itu pengen tahu perasaan kalian di hari ini. Ya, oke. Sekarang menggambarkan emoji yang ada di depan. Boleh pilih. Menggambarkan perasaan ada gambaran perasaannya apa ya? Apalagi sedih, senang. Yang pink boleh, pakai yang pink boleh. Tidak. Silakan, ayo digambar. Boleh pakai pensil nggak apa-apa. Menggambarkan perasaan kalian hari ini. Ya, ditempelkan. Disesuaikan ya. Nanti yang senyum berapa, yang tertawa berapa, yang sedih berapa.
Diamati gambarnya, dibaca ya. Audio, mengamati video yang ada di depan. Yuk, yang kinestetik bisa mengamati langsung keluar ruang kelas. Ya. Oke om. Baik. Mengamati lingkungan dan temannya. Mengamati tumbuhan dan hewan yang ada pada tumbuhan. Mulai menuangkan hasil diskusinya. Ya, mulai mengerjakan tugasnya. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya boleh. Apa lihat? Contoh benda tak hidup. Contoh Benda tak hidup. Oh, contoh benda tidak hidup contohnya apa? Meja. Meja, Kursi. kursi, batu, boleh apa lagi? Apa? Oh, anak. Oke, ada yang lainnya yang mau menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bergerak, berkembang biak, atau bereproduksi. Bernafas, memerlukan nutrisi atau makanan, peka terhadap rangsangan. Dan berkembang, bisa tumbuh dan berkembang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok audio. Ya, kita udah presentasi tadi ya. Sekarang kita akan menyingkirkan dari kegiatan kita. Berarti kita semua sekarang sudah tahu apa saja ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, nafas. Yang ketiga, membutuhkan energi, tumbuh dan berkembang. Dari 8 ciri makhluk hidup, silakan Anda tulis di buku Anda sendiri, di rambut, kemudian dipelajari di rumah ya. Iya. Pertemuan